Perkenalkan Bu, nama saya Alda Munte dari Prodi D3 Keperawatan Dairi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik penulisan karya ilmiah. Teknik penulisan karya ilmiah, 1. Bagian penutup. Bagian penutup di dalam sebuah karya ilmiah meliputi bagian sampul, halaman, pengesahan, kata pengantar, halaman judul, abstraksi dalam 1 atau 2 bahasa, dan daftar isi. Bagian yang kedua, bagian isi. Dalam teknik pembuatan karya tulis ilmiah, juga memiliki bagian isi yang meliputi pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah, batasan masalah disertai pembahasannya, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian sistematika, penulisan, dan juga signifikasi, metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang mencakup pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, pembahasan atau pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ditambahi dengan tinjauan pustaka atau kajian teori, pembahasan secara teori, kerangka pemikiran dan argumentasi dalam suatu teks. Ketiga, pembahasan. Pada bagian isi yang berupa pembahasan di dalam karya tulis ilmiah juga harus dicantumkan tinjauan pustaka atau kajian teori. Keduanya akan disesuaikan dengan variabel yang telah dikaji dan juga sudah dijelaskan untuk memberi argumentasi, keilmuan, dan juga kerangka pemikiran, ditambah lagi dengan pengajuan hipotesis pada masalah yang sudah diteliti saat itu. Yang keempat, metode penelitian. Metode ilmiah yang juga menjadi bagian dari teknik penulisan karya ilmiah ini juga merupakan pisau atau alat analisis yang bekerja dalam penelitian yang nantinya dipakai untuk melakukan kinerja penelitian. Hal-hal yang harus dilakukan di dalam metodologi penelitian diantaranya yaitu waktu dan tempat penelitian, metode dan rancangannya, populasi dan sampel, pengumpulan dan analisis data, menjabarkan variabel penelitian, instrumen penelitian, hasil penelitian, pengajuan hipotesis, diskusi penelitian, mengungkapkan pandangan yang teoritis mengenai hasil yang diperoleh. Yang kelima, hasil penelitian. Pada bagian ini, penulisan harus menyertakan juga jabaran variabel dalam penelitian, bagaimana hasilnya, pengajuan hipotesisnya, tanggapan dari diskusi penelitian, dan memberi pandangan teoritis dari hasil yang diperoleh. Kemudian berisi kesimpulan mengenai apa yang kamu dapatkan dari hasil penelitian itu. Yang keenam, bagian penutup. Untuk bagian penutupnya biasanya berupa kesimpulan dan juga saran dan implikasi dari penelitian yang diperoleh. Yang ketujuh, bagian penunjang. Bagian penunjang di dalam teknik penulisan karya ilmiah ini adalah lampiran yang bisa berupa daftar pustaka, daftar tabel, daftar bagan yang memberi penjelasan pada pembaca tentang karya tulis, lampiran instrumen penelitian, dan daftar gambar yang diperlukan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah ini juga cukup beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Berikut ini beberapa jenis dari karya ilmiah beserta pembahasannya. 1. Makalah, 2. Kertas kerja, 3. Skripsi, 4. Tesis, 5. Disertasi, dan lainnya. Terima kasih Bu.